masih berjumpa kembali ya di pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA bersama Ibu Kiki. Nah, maka dari itu sekarang kalian simak video pembelajarannya sampai dengan selesai. Hari ini kita memulai materi bab 3 ya, yaitu tentang materi gaya. Maka dari itu coba kalian persiapkan buku ISPS-nya dibuka ya di bab 3. Kemudian ada kandungan ayat dari surat Al-Jathiyah ayat 2 yang artinya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian semua sudah mengikuti pembelajaran IPA, maka diharapkan siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan contoh gaya. Kemudian materinya, pengaruh gaya terhadap benda, macam-macam gaya dan contohnya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di sini. Ada tim yang sedang bermain basket. Nah, di sini siapa yang suka bermain atau hobinya olahraga basket? Nah, tahukah kamu bahwa dalam permainan bola basket kita berusaha memasukkan bola ke keranjang kan? Nah, bola yang mulanya diam di tangan kita akan bergerak melambung ke atas. Nah, bola yang melambung ke atas kemudian akan jatuh kembali ke permukaan tanah. Artinya lapangannya ya. Gerakan bola itu terjadi karena adanya gaya. Nah, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Jadi, gaya dapat mempengaruhi bentuk dan gerak benda. Nah, dapat disimpulkan bahwa gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Nah, ketika bermain bola basket, kita memasukkan bolanya ke keranjang. Itu artinya kita mendorong bola menggunakan telapak tangan kita sehingga bola basketnya masuk ke keranjang. Kemudian ketika kita menggiringi bola atau merebut bola dari lawan, nah maka itu terjadi adanya pergeseran benda atau bolanya sehingga kita mendapatkan bola tersebut dari lawan, dari pemain lawan ya. Jadi itu ada tarikan oleh tangan kita dan mempengaruhi benda atau bolanya menjadi milik kita ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian perhatikan gambar di sini terdapat ada seorang laki-laki mendorong sebuah meja dan ada juga yang menarik meja. Coba perhatikan. Tangannya mendorong ya, berarti lihat. Maka yang terjadi adalah mejanya bergeser ya. Kemudian untuk yang menarik meja, nih pasti bergeser juga ya mejanya atau bendanya. Nah, sudah jelas ya bahwa gerakan bola basket sesuai yang tadi terjadi karena gaya. Kemudian gambar di sini sudah dapat disimpulkan bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda.
Contohnya meja, didorong, bergeser kan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kemudian untuk menarik juga sama ya, hanya berbeda ya arah menggesernya atau mendorongnya. Kemudian gaya dalam sains berarti tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu objek atau benda ya. Jadi dengan adanya gaya dapat terjadi ketika kita menyentuh objek atau benda. Contohnya kita menggeser benda di sekitar kita, misalkan meja, kursi, kemudian apalagi bisa saja buku ya. Terus dalam kehidupan di rumah kita membuka pintu ya, berarti didorong ya. Kemudian untuk menutup pintu berarti ada tarikan ya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk dan gerak benda. Kemudian selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, ketika kalian mendorong atau menarik sebuah benda, hal itu berarti kalian memberikan gaya ya. Jadi gaya itu sebuah tarikan atau dorongan dari tenaga kita yang kita punya ya. Kemudian dorongan atau tarikan pada benda dapat mempengaruhi benda. Pengaruhnya apa saja? Nih ada 3 ya. 1. Gaya mengubah bentuk benda. Kemudian yang kedua, gaya mempengaruhi bentuk benda ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak ya. Coba ya penjelasannya diperhatikan. Nomor 1, tadi disebutkan gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Jadi maksudnya gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Contohnya menekan atau membuat plastisin menjadi beberapa bentuk. Itu contoh konkretnya ya. Di sini siapa yang pernah membuat kerajinan tangan plastisin ya? Kan plastisin itu ya lunak ya, bisa dibentuk. Nah itu tuh berarti manfaat atau gaya yang kita punya, tekanan dari tangan kita itu bisa membuat benda bisa berubah bentuk. Plastisin misalkan yang bentuknya tadinya bulat, bisa kita ubah ya, persegi panjang atau kecil-kecil ya bentuknya. Nah ini berarti benar ya. Nah, berarti gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Nah, plastisin ini berbentuk benda padat ya, tapi lunak, jadi bisa diubah-ubah. Kemudian yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda diam. Benda yang semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Contohnya tadi ya, sudah diberikan gambarnya, meja akan berpindah tempat ketika didorong dan gerobak akan bergerak ketika ditarik sapi. Ya. Yang ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak. Nah, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Nah, gaya dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam, bergerak lebih cepat atau berubah arah. Contohnya tadi meja ya. Jadi bergerak, berpindah tempat, berubah arah. Misalnya mejanya menghadap ke kanan, ketika kita geser, kita dorong atau tarik bisa diubah sesuai yang kita inginkan menjadi menghadap ke sebelah kiri. Bisa saja ya. Kemudian gaya di dalam air. Nah, benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air ya. Misalkan benda mengapung, benda melayang, dan benda tenggelam.
Selanjutnya, gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya. Kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh sejumlah faktor, ya. Di antaranya sebagai berikut. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda, misalnya semakin besar gaya yang digunakan untuk menarik ketapel, maka semakin jauh kerikil terlontar, ya. Jadi contohnya ini yang ada di pinggirnya, ada gambar seorang laki-laki sedang bermain ketapel, ya. Jadi besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda, ya, semakin besar gaya yang digunakan. Kemudian nomor 2, besar kecilnya gaya gesekan. Gaya gesekan merupakan gaya yang bekerja pada benda, tetapi arahnya berlawanan arah gerak benda. Gerakan yang besar antara benda yang perkaan akan menyebabkan gerak benda lebih lambat. Contohnya, sepeda di jalan beraspal lebih mudah bergerak, ya, dibandingkan di jalan yang berbatu. Nah, sudah kita ketahui bahwa di aspal itu permukaannya lebih datar, ya. Kemudian lebih halus juga, ya. Meskipun memang keras, ya, aspal itu, tetapi kalau dibandingkan dengan jalanan yang berbatu kan tidak lurus, ya, permukaannya. Jadi memang ada kerikil. Nah, maka gaya geseknya bekerjanya lebih besar juga kalau misalkan kita berjalannya di beraspal seperti itu. Nah, ini contohnya, ya. Berat benda melayang dan mengapung dan tenggelam, ya. Nih coba kalian lihat, ada benda yang terapung, benda melayang, dan benda tenggelam, ya. Kalau misalkan kita memasukkan sebuah benda ke dalam air, ya, airnya boleh kita coba, ya, lihat di sini, berarti airnya dimasukkan ke dalam gelas, ya, atau tabung, ya. Nah, di sini ada benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Kalau yang terapung berarti bendanya di atas air, ya, di atas permukaan air. Sedangkan kalau bendanya melayang berarti di tengah-tengah melayang, ya. Kemudian untuk benda tenggelam berarti masuk ke dalam permukaan, ke dalam, ya. Contoh gaya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa aja nih? Macam-macam gaya itu. Ada gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Contohnya ini, kalian perhatikan di gambar, ya. Contoh gravitasi nih, ada seseorang yang sedang bermain para layang, ya. Berarti para layang itu melayang jatuh, ya, dari atas ke bawah, ya. Kemudian gaya listrik, coba perhatikan, ya. Ini ada potongan kertas kecil, nanti ditarik sama atau menggunakan penggaris, ya. Nah, itu tuh ada gaya listriknya. Kemudian gaya magnet, coba perhatikan, ada seorang perempuan sedang menarik-narik atau mendekatkan magnet dengan benda-benda di sekitarnya, ya. Jadi semuanya mendekati dan langsung ke magnet, ya, menyentuh magnet. Kemudian gaya gesek, coba perlihatkan, ya. Ibu akan memperlihatkan, ini contohnya, ya, lemari. Nah, lemari yang digeserkan oleh kita berarti itu bawahnya menyentuh lantai, ya. Jadi artinya memang ada sentuhan antara lemari dengan permukaan, yaitu lantai, ya. Jadi itu ada gaya gesek. Kemudian ada gaya otot nih. Meja yang digeser juga ada gaya tarikan, ada gaya dorongan, dan
Itu terjadi karena adanya gaya otot. Tenaga yang kita gunakan mampu membuat benda bergerak. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas itu nih ketapel ya. Macam-macam gaya. Nah, di kelas 4 ini macam-macam gayanya bisa disebutkan ada 5 ya. Sebenarnya banyak, hanya di materi ini hanya 5 yang perlu kita pelajari. 1. Gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, dan gaya listrik. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, coba perhatikan gaya gesek ya. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek akan menghambat benda gerak benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Semakin halus permukaan benda, semakin kecil gaya geseknya. Kemudian gerakan benda semakin terhambat jika gaya geseknya besar. Pada permukaan yang licin, gaya gesek yang dihasilkan kecil, sehingga benda lebih mudah bergerak. Contohnya nih, cobalah gelindingkan sebutir kelereng di lantai, lalu gelindingkan sebutir kelereng di permukaan tanah berumput. Ya, jadi kalian coba ya, kelerengnya gelindingkan di lantai. Kemudian yang satu lagi, kalian gelindingkan kelerengnya di tanah yang berumput. Kelereng manakah yang bergerak lebih cepat? Maksudnya, kelereng manakah yang bergerak lebih cepat? Kelereng memiliki kecepatan menggelinding yang berbeda ya, karena adanya perbedaan gaya gesek. Coba kira-kira mana yang lebih cepat? Nah, kalau kata Bu Guru, kelereng yang di lantai. Mari kita lihat penjelasannya. Kelereng yang menggelinding di lantai akan bergerak lebih cepat. Nah, betul ya. Tadi yang dikatakan Bu Guru, ya. Hal ini karena permukaan lantai yang halus menimbulkan gaya gesek yang kecil. Gaya gesek juga dipengaruhi oleh berat benda dan bentuk benda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi sudah jelas ya bahwa gaya gesek yang dihasilkan oleh benda yang ada di permukaan yang licin lebih kecil ya, yang dikeluarkan gaya geseknya. Berbeda dengan kelereng yang digelindingkan di tanah yang berumput. Jadi gaya geseknya itu yang dikeluarkannya itu besar ya, karena memang di permukaan yang kasar atau yang berumput itu kelerengnya tidak mudah untuk menggelinding. Kemudian selanjutnya nih ada contoh lagi, ada gambar orang yang bersepeda nih. Coba lihat tanda panahnya, arah gerak benda ke depan, arah gaya geseknya ke belakang. Ya, contohnya ini ban ya, ban sepeda ya, terbuat dari karet ya. Jadi ada gesekan ya yang terjadi antara ban dengan aspal ya. Nah, arah gerak bendanya ke depan ya, sama kita digoes ya ke depan. Sedangkan kalau ban kan berputar ya. Nah, jadi ada gesekan ya, berbeda arah ya, sehingga sepedanya maju ya. Coba kalau misalkan bayangkan kalau sepedanya mundur, kita juga membosehnya ke belakang ya. Jadi tidak akan bergerak ya. Jadi diam saja. Maka yang menyebabkan sepeda bergerak karena adanya gaya gesek yang berlawanan arah. Paham ya anak-anak? Selanjutnya ada lagi nih, ada seorang perempuan sedang mendorong meja. Kenapa Bu Guru meja terus ya? Jadi karena memang meja itu adanya di sekitar kita ya. Contohnya gaya dorong, gaya gesek, gaya. Nah, ada gerak juga.
Jadi di dalam gaya dorong juga terdapat gaya gesek ya. Jadi memang gaya gesek itu selalu ada di dalam semua gaya ya. Gaya geseknya ya berarti lantai dengan meja ya. Gaya geseknya meja yang didorong ke kanan sehingga lantainya ada gaya geseknya yang ke arah kiri. Jadi memang berlawanan arah. Kemudian ini ada gambar sepatu ya. Nah, dan bola. Berarti ini sepatu sepak bola ya. Alas sepatu sepak bola diberi pool untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan lapangan. Sehingga pemain sepak bola tidak mudah tergelincir saat berlari ya dan menendang bola. Coba bayangkan kalau misalkan sepatu sepak bola ya, kan sepak bola itu di luar ya, di outdoor ya dilakukannya. Coba kalau misalkan sepatunya tidak ada pool. Nah, pool itu yang bercabang-cabang di bawah sepatu. Nah, coba kalau misalkan licin kayak sepatu wanita, coba kan pasti licin ya. Nah, jadi memang semua yang ada itu memang ada kegunaan dan manfaatnya. Salah satunya ini kita belajar gaya gesek contohnya pada benda di sekitar kita ya. Jadi sudah pada tahu ya. Contoh lagi gaya gesek nih, gesekan antara ban motor dengan aspal. Tadi sudah disebutkan contohnya ya. Kemudian gesekan antara sepatu dengan lantai. Nah, ketika kita berjalan kan maju ke depan. Nah, itu tuh gaya geseknya itu sepatunya ke depan dan arah gaya geseknya yang di permukaannya jalan misalkan. Nah, ini tuh ke depan dan ke belakang. Jadi memang berbeda berlawanan arah. Kemudian gesekan antara kain pel dengan lantai. Nih, kalau untuk membersihkan lantai kan kita membutuhkan lapel ya. Jadi ada yang ke depan, ke belakang ya. Jadi itu terjadi karena adanya gaya gesek. Kemudian manfaatnya nih, ada manfaatnya gaya gesek itu. Apa saja nih? 1. Ketika berjalan kita tidak akan tergelincir karena adanya gaya gesek ya. Sepatu yang kita gunakan bergesekan dengan lantai. Alas sepatu yang dibuat beratur menghasilkan gaya gesek yang lebih besar ya, sehingga kita tidak akan mudah jatuh. Kemudian yang kedua, gaya gesek dimanfaatkan saat mengerem sepeda ya. Kompas rem akan menghasilkan gaya gesek pada pelak roda sehingga menghambat perputaran roda. 3. Permukaan ban dibuat beralur untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kendaraan yang tergelincir. Coba perhatikan kembali ya, ban sepeda atau ban motor. Ya, kan itu tuh bentuk bannya itu ada yang titik-titik. Nah, itu kan beralur ya, berbelok. Kalau misalkan tidak seperti itu pasti licin kan? Coba kalian perhatikan kembali. Pernah melihat ban yang gundul? Nah, itu artinya ban yang gundul, mau itu sepeda, motor ataupun mobil, itu artinya berarti sudah lama digunakan. Semakin lama digunakan semakin tipis ya, karena memang manfaat gaya gesek ya. Semakin banyak gaya geseknya, semakin besar maka semakin tipis juga bannya ya. Jadi hati-hati ya jika kalian memiliki kendaraan kemudian bannya ada yang sudah mulai tipis atau gundul, maka segera untuk diganti ya, berangkat ke bengkel agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian kerugiannya juga ada nih, menghambat gerakan ya. Kemudian mengikis permukaan yang bergesekan. Jadi sudah jelas ya tadi ban yang tidak diganti ya, yang tidak sadar nanti akan
mengikis atau jadi tipis ya bendanya atau bannya. Kemudian menghambat gerakan. Lalu nomor 2, gaya gravitasi. Nih, mengapa semua benda yang dilempar selalu jatuh ke tanah? Coba ya. Ini itu karena dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi ya. Coba kalian lemparkan benda ke atas, pasti ke bawah lagi ya. Nah, ini tuh salah satu contoh karena adanya gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda tergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, pengaruh gaya gravitasi bumi akan semakin kecil ya. Sebaliknya, semakin dekat letak suatu benda dengan pusat bumi, maka pengaruh gaya gravitasinya semakin besar. Contohnya nih, ada nih gaya gravitasi. Ada seorang perempuan nih sedang menyender di bawah pohon nih. Kira-kira pohon apa ini? Ini pohon apel ya. Nih, ada pohon apel. Nah, buah jatuh dari pohon menuju ke bawah ya. Nah, ini tuh salah satu contohnya ya. Jadi, buah yang ada di pohon jatuh ke bawah. Dan ini terjadi ya ketika ada seorang perempuan nih duduk di sini. Itu menandakan salah satu contoh gaya gravitasi. Kelapa juga nih, pohon kelapa jatuh sama ke bawah ya. Berbeda ketika kita melempar barang ke atas, pasti ke bawah lagi ya. Nah, kalau untuk benda yang jatuh, yang tadinya diam, akan bergerak ya, bergerak ke bawah, tapi tidak langsung ke atas lagi ya. Karena ini namanya juga gaya gravitasi, berarti ada tarik bumi, yaitu yang tadinya di atas menjadi ke bawah. Kemudian manfaatnya juga ada gaya gravitasi bumi, antara lain benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa ya. Jadi sudah ya, tadi disebutkan sama Bu Guru bahwa benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa, pasti balik lagi ke bawah ya. Mungkin itu keajaiban ya. Tidak mungkin ketika kita melempar ke arah langit langsung terbang, kecuali kalau balon ya. Balon kan berisi udara ya, gas. Kalau kita terbangkan ya, bukan dilempar ya, terbangkan pasti langsung ke atas ya, karena memang memiliki gaya maksudnya ada gas di dalamnya. Kalau misalkan melempar berarti itu bendanya benda padat, jadi pasti jatuh ke bawah. Kemudian manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Air laut menjadi tidak tumpah dan tetap pada tempatnya di bagian terdalam permukaan bumi. Gas-gas yang ada di atmosfer bumi tertahan sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari langsung. Kemudian gaya magnet nih, ini tuh ini tuh magnetnya. Nah, ini magnet, lihat kayak huruf U ya. Ini ada paku-pakunya atau benda-bendanya yang menempel di magnet ya. Pernahkah kalian menyentuh magnet atau melihat magnet? Ya, seru ya. Memegang magnet terus didekatkan dengan benda-benda di sekitar kita, pasti langsung menempel ya. Dan itu pun tidak semua benda ya. Nah, gaya magnet ini artinya apa nih? Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda-benda yang ada dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda magnetis ya. Jadi tidak semua benda dapat ditarik atau didorong oleh magnet ya. Benda yang dapat ditarik dan didorong oleh magnet disebut benda magnetis ya. Tolong diingatkan ya.
Kemudian lagi ada benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Jadi sebaliknya ya, kalau benda yang dapat ditarik disebut benda magnetis, dan yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Bagian kutub magnet memiliki kekuatan paling kuat, sedangkan bagian tengah memiliki kekuatan gaya paling lemah. Ya, coba yang paling kuat itu yang ujungnya nih yang warna putih ya. Kalau misalkan yang tengah-tengah itu lebih lemah ya. Jadi memang di ujungnya magnet itu memang yang di bawahnya itu langsung menempel ya. Benda-benda di sekitarnya langsung menempel karena memang punya kekuatan yang lebih kuat. Lanjut manfaatnya nih pada kompas untuk menunjukkan arah. Kompas itu untuk menunjukkan arah. Coba kalian gunakan kompas nih. Contohnya di HP kalian ya. Ada kompas kan? Nah, misalnya kalian tuh ingin melihat petunjuk arah selatan, timur, utara ya, dan barat. Kalian bisa menggunakan kompas ya, petunjuk arah. Jadi bisa memudahkan ya. Kemudian memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Pada bidang transportasi, gaya magnet dimanfaatkan menggerakkan kereta. Nah, kalian tahu kan ya, kereta menempel dengan relnya. Nah, itu tuh ada gaya magnet ya. Jadi kita harus berhati-hati ya ketika menyeberang atau melintasi rel kereta api menggunakan jalan kaki ya, atau sepatu atau sandal ya. Nanti hati-hati, jangan kita lengah kemudian nanti sepatu kita nempel ke magnet, itu otomatis ya. Dan mudah-mudahan yang rumahnya di dekat rel kereta api ya bisa hati-hati ya. Kemudian gaya otot. Nah, gaya otot itu coba ini contohnya langsung ya. Gaya otot, lihat nih, ada seorang ibu sedang menggendong anaknya. Nah, ini tuh kuat ya. Gendongan anaknya tetap di bahunya ibunya karena ada gaya otot. Jadi tenaganya ada dikeluarkan ya. Kalau misalkan yang ini nih, yang atasnya nih, ada anak sekolah nih sedang bermain karet ya. Nih, itu tuh gaya otot. Yang ini menarik, yang ini mendorong. Kalau tidak menggunakan gaya otot ya lemah semua ya. Tidak akan ada tarikan atau dorongan. Kemudian ini membuat sebuah kendi ya. Kerajinan nih dari tanah liat. Nah, ini tuh gaya otot karena kita menekan bahan-bahan atau benda yang akan dibentuknya sehingga terjadilah ya atau membentuk sebuah benda. Nah, ini manfaatnya dalam sehari-hari ya. Gaya otot itu gaya yang dihasilkan oleh tubuh atau manusia dan hewan. Kalau manusia itu bisa bermain, menulis, berjalan, dan membawa barang. Kalau untuk otot hewannya nih, kita menaiki delmannya. Tenaga yang kita gunakan itu kecil ya. Lebih besar itu kudanya, delmannya ya. Karena memang delman itu, kuda itu digunakan untuk ditumpangi oleh manusia ya, oleh kita. Jadi memang gaya ototnya dihasilkan dari tenaga hewan atau kuda. Lebih besar ya dibandingkan dengan kusir. Nah, kusir itu yang menjadi supir atau yang mengendarai delman ya. Kemudian manfaatnya, gaya otot dapat dihasilkan oleh otot manusia dan otot hewan. Manfaatnya apa ya? Melakukan beberapa kegiatan misalkan menulis, melompat, berenang, berlari, mengayuh sepeda, menarik tali tambang tadi ya. Kemudian gaya otot hewan juga dimanfaatkan untuk orang menarik delman dan membajak sawah. Gaya listrik. Nah, ini gaya listrik contohnya penerapan listrik statis nih. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik.
Listrik mempunyai dua muatan ya, muatan positif dan muatan negatif. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan dengan tolak menolak. Sebaliknya, benda bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik menarik. Contohnya listrik statis nih, penggaris plastik yang digosokkan ke dalam maksudnya digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering akan memiliki muatan listrik. Manfaatnya apa? Untuk menyalakan alat-alat elektronik nih, bisa menyalakan radio, televisi, mesin cuci, dan kipas angin. Ya, karena memang elektronik itu akan berguna, akan menyala ketika ada sambungan atau kabelnya dimasukkan ke listrik atau ke stop kontak. Listrik ada baterai dimanfaatkan untuk menyalakan kalkulator. Kalkulator berarti menggunakan baterai ya. Senter atau telepon genggam. Atau HP ya, handphone kita mencharger atau mengecas ya. Kemudian senter juga digunakan ya. Nah, itu tuh biasanya baterainya harus dicas ya agar tetap menyala dan bisa digunakan dengan baik. Nah, anak-anak, sekian ya materi tentang gaya yang ada di bab 3. Bagaimana, sudah paham ya? Nah, ini evaluasinya. Ada 4 soal ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini kalian nanti isi ya. Setiap nomornya memiliki poin 25, sehingga kalau misalkan semuanya dikerjakan dengan baik dan benar mendapatkan poin 100 ya. Nanti kalian kerjakan tugasnya di buku tulis IPA ya. Kalian tulis kembali soalnya dan nanti jawabannya di bawahnya. Nah, anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, cukup sekian ya materi tentang gaya. Nah, Ibu harapkan kalian nanti pelajari lagi dan baca-baca lagi materinya ya, agar pengetahuan kaliannya semakin bertambah. Nah, anak-anak, mohon maaf ya Bu Kiki jika ada kesalahan, dan nanti selamat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugas atau evaluasinya dikerjakan ya. Seperti biasa, nanti difotokan, kemudian dikirimkan ke Ibu Kiki, ditunggu sampai jam 8 malam. Atas perhatiannya, Ibu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.